Saya ingin menyampaikan, tidak banyak yang tahu, tetapi merasa tahu. Misalnya, sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Tidak pernah. Dari daftar, langsung putusan. Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita ingin dengarkan dibacain berita. Bung kameramen disilahkan dibacakan beritanya. Baik, Bu Alfian, bersyukur kita pada Allah. Mudah-mudahan Bu Alfian segera pulih dari hal-hal sakit-sakit kecilnya, karena itu mengganggu Bung Alfian sekali. Bu Alfian, ada yang menarik dari Huda Ferry Amsari ini, Bu Alfian. Beberapa hari yang lalu beliau sampaikan bahwa putusan MK yang mengabulkan Gibran memenuhi syarat tak pernah disidangkan. Saya ulangi, Pak Ferry Amsari atau Huda Ferry Amsari menyampaikan putusan MK yang mengabulkan Gibran memenuhi syarat itu tidak pernah disidangkan. Dan beliau sampaikan, saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Wah, Bu Alfian, ini gimana Bu Alfian? Di sesi awal ini, oke, kita ini masih pakai praduga lah ya. Anggap yang disampaikan oleh Pak Ferry Amsari ini benar, Bu Alfian. Ini sangat jahanam, Bu Alfian, yang namanya Jokowi. Untuk respon awalnya silakan, Bu Alfian. Maaf, Bung Ferry, ini dapat dipertanggungjawabkan? Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, secara ringkas langsung saya sebut apa yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari dengan putusan MK yang tidak pernah disidangkan itu bisa disimpulkan dengan bahasa singkat, cacat prosedur. Nah, ketika cacat prosedur berarti seperti orang kalau masak begitu, Bung kameramen. Dia punya adonan segala macam, dia nggak melalui tahapan ini langsung masuk ke oven atau langsung masuk ke penggorengan. Anda bisa membayangkan ya kalau ada orang beli ayam, sebutlah ayam ini disembelih dengan cara yang halal, tapi ayam yang disembelih langsung masuk ke penggorengan, padahal dia belum disiangi, belum dibersihin, belum diapain segala macam. Yang jelas ini harus dilihat sebagai sebuah malpraktek, ini sebagai sesuatu tindakan yang harus dilihat sebagai sebuah kejahatan hukum, kejahatan prosedur, dan ini harus dicatat dan harus dilakukan split yang namanya lampu merah atau yang namanya kartu merah. Ini sebagai bentuk tindakan yang tidak bisa dianggap sederhana, ini merupakan kesalahan fatal. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, di sesi tengah ini, bagaimana Bung Alfian akhirnya sekarang ini kita lihat ya, terasa banyak agenda Jokowi yang sedikit demi sedikit batal kan. Atau ambisinya Jokowi lewat Bobi, lewat Gibran, atau lewat Tito, itu kan gagal tuh Bung Alfian. Nah ini menurut saya fakta yang disampaikan oleh Pak Ferry Amsari ini, menurut saya ini juga perlu Bung Alfian diungkap. Berarti kan ini guritanya perlu dicari nih Bung Alfian. Siapa nih yang ngurusin nih? Siapa yang bikin ini nih? Siapa yang bikin ini? Ini sekelas Mahkamah Konstitusi loh Bung Alfian. Jadi mungkin Bung Alfian di sesi tengah ini Bung Alfian, agar ucapan Pak Ferry Amsari atau fakta yang disampaikan oleh beliau ini bisa menjadi alat untuk memperkuat permintaan atau harapan dari para purnawirawan, bagaimana Bu Alfian? Pertanyaannya, masihkah kita bermanis muka soal demokrasi? Saya paling menyedihkan, di dalam dunia politik itu terdiri dari 3 manusia saja. Satu yang pragmatis, satu suka menjilat, satu terus bertahan dalam idealisme kesepian, memperjuangkan apa yang dia yakini benar. Ya, kalau menurut saya di pendapat tengahan saya ini, yang pertama, pendapat dari Bang Ferry Amsari atau Huda Ferry Amsari, sebaiknya ini terus digaungkan di berbagai kesempatan dengan kejelasan-kejelasan dan pembahasan-pembahasan yang akhirnya bisa menjadi opini umum, opini publik yang meluas, berarti telah terjadi cacat prosedur. Yang kedua, agenda ketika dulu sempat menggeser Pak Kunto, lalu kembali lagi, kemudian juga 4 buah pulau, nanti kita lihat lagi. Nah, kita meminta kepada kekuatan jaringan para pejuang-pejuang Banten untuk segera berurusan dengan pagar bambu. Pagar laut bambu itu harus
segera dilakukan kerja-kerja yang berpenampakan dan berkekuatan hukum. Iya. Maka saudara Andra Soni sebagai gubernur sudah sepatutnya juga ikut memimpin bahwa Andra Soni adalah seorang kader Gerindra, seorang pengurus Gerindra yang jadi gubernur Banten, itu harus ingat dengan ajaran orang tua kita. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Intinya kepada Gubernur Banten, ayo pimpin gerakan perlawanan sebagaimana Bapak Muzakir Manap sebagai Gubernur Aceh memimpin perlawanan. Sehingga pagar laut, pagar bambu akan menjadi satu bentuk yang dicabut tanpa reserve dan tanpa yang lain. Pagar laut dicabut tanpa syarat dari ujung utara sampai mengarah ke Merak. Itu yang ada di pendapat tengahan saya. Banten, ayo bergerak. Cabut bambunya, hentikan, dan cabut pula surat-surat yang pernah keluar sebagai pelanggaran hukum yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Gitu Bung kameramen. Setuju tuh Bung Alfian. Nanti saya akan bikin video khusus dengan Bung Alfian. Maksudnya judul khusus lah ya untuk mengingatkan gubernur-gubernur lain. Jadi memang perlu terinspirasi dari Aceh bagaimana gubernurnya turun langsung. Karena sebelum itu Pak Prabowo memutuskan 4 pulau itu memang maksudnya memang milik Aceh gitu Bung Alfian. Itu udah banyak desas-desusnya Bung Alfian. Hati-hati Gubernur Aceh, kalau ini nggak berhasil, Anda nggak dipercaya lagi sama warga Aceh. Kira-kira gitu kan, kasihan juga ya. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian kita kan juga kesel ya. Misalkan ada berita pengacaranya Jokowi bilang, kalau ijazah Jokowi yang asli ditunjukkan bisa chaos. Wah, ada kesannya kayak jago aja gitu. Padahal yang ditunjukin polisi juga yang fotokopi gitu kan. Nah juga saya juga khawatir Bung Alfian, ucapan Pak Ferry Amsari ini dikit-dikit disebut hoax. Ini saya khawatir aja. Walaupun memang atmosfernya berbeda nih Bung Alfian. Kalau Pak Ferry Amsari ngomong di rezim Jokowi, mungkin disebut hoaxnya cepet Bung Alfian. Nah tapi ini di rezim Pak Prabowo, alhamdulillah nih relatif orang mau mencerna dulu gitu Bung Alfian. Nah memang yang tadi Bung Alfian sampaikan dari ayam habis disembelih tapi langsung masuk oven, memang terlihat dari Gibran nggak ada gunanya, nggak ada bergunanya. Jadi kan kalau orang yang memang matang, memang dia siap untuk jadi wakil presiden, nggak akan dan sekosong itu tampilannya. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, bagaimana akhirnya itu menjadi senjata tambahan untuk bapak-bapak purnawirawan TNI, karena menurut saya Jokowi ini sedikit lagi menemui ajalnya. Untuk closingnya silakan Bang. Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda yang pintar-pintar dengan segala prestasinya? Apakah mereka dapat karpet merah ini? Banyak anak muda yang miskin, tapi tidak pernah punya kesempatan yang sama dari pelaku-pelaku kecurangan ini. Orkestrasi apa yang paling buruk menurut saya adalah mengorkestrasi konstitusi dan undang-undang untuk keuntungan pribadi keluarga sendiri. Ya, pertama saya ingin memberikan stressing kepada para gubernur dari seluruh Indonesia, di 38 gubernur. Anda adalah gubernur Republik Indonesia, bukan gubernur Republik Rakyat Cina, bukan juga gubernur dari oligarki, bukan juga gubernur dari partai tertentu. Anda adalah gubernur Republik Indonesia. Fenomena Bapak Muzakir Manap merupakan fenomena yang harus disambut oleh Gubernur Riau, Gubernur Pekanbaru, gubernur yang ada di sekitar Rempang, untuk juga turun gunung, karena saya dengar dia juga ada alumni Madinah kalau nggak salah dengarnya. Nah, yang kedua yang berhubungan dengan proses-proses yang barusan dipersoalkan dan berhubungan dengan Gibran, saya pikir memang pilihannya adalah kepada purnawirawan agar terus mematangkan proses-prosesnya dengan beberapa cara. Saya pikir cara yang paling elegan selama ini sudah ditempuh, silaturahim, lobby-lobby politik, dan pemahaman-pemahaman yang diartikulasikan secara peran-peran politik, terutama fungsi-fungsi kepartaian yang ada di DPR RI. Jadi sebagai kata akhir, untuk semua kita, mari kita lihat bahwa persoalan negara kita ini hanya bisa diselesaikan secara tauhid atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan secara insaniat atas kemampuan kita untuk membangun kerja-kerja strategis, kerja-kerja aplikatif, dan kerja-kerja solutif yang semuanya akan insya Allah terselenggara dalam bentuk bagaimana negeri ini semakin lebih baik. 1, makzulkan dari yang namanya si Gibran. 2, tangkap dan adili Jokowi. Dan 3,
lacak semua pihak yang berhubungan dengan 4 pulau. 4 pulau memang sudah dikembalikan, tapi harus diketahui ini siapa otaknya, siapa yang dulu banyak memberikan usulan-usulan, termasuk Raja Ampat. Raja Ampat ini kenapa sampai segitu hancur-hancurannya nih penampakan pulau-pulau yang ada di sana. Itu berarti ada orang yang memang punya kekuatan tanda kutip yang harus segera dihentikan tangan-tangan itu. Akhirnya kepada seluruh rakyat Indonesia, mari terus kita optimis bahwa negara kita tetap akan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tanpa Gibran. Dan kita akan menuntut terus kejar Jokowi, tangkap, adili Jokowi. Agar semua kita bisa melihat prosedur berikutnya. Proses berikutnya adalah proses normalisasi dan membuat Indonesia semakin eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.